Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Dimitris Diodora. Saya di sini ingin menyampaikan maksud dan tujuan saya itu untuk penyuluhan tentang gratifikasi di lingkungan Puskesmas. Sebelum kita memulai penyuluhan ini, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ya, terima kasih teman-teman telah mengisikan soal pretestnya. Sekarang kita mulai di susunan acara berikutnya, yaitu kita memberikan materi atau menjelaskan materi tentang gratifikasi. Di sini teman-teman ada yang tahukah apa itu gratifikasi? Belum tahu ya. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian dalam bentuk luas, yaitu pemberiannya bisa dalam bentuk barang, uang, hadiah, bisa juga diberikan dalam bentuk perjalanan, misalnya tiket, diberikan gratis secara bercuma. Nah, jadi kalau di Puskesmas itu gratifikasinya itu bisa berupa misalnya ada pasien atau teman-teman yang berhubungan dengan kita itu memberikan sesuatu. Nah, sesuatunya itu bisa uang, barang, dalam bentuk hadiah. Nah, dalam bentuk hadiah itu bisa disebut gratifikasi. Tapi itu hadiah atau barang itu yang termasuk gratifikasi itu adalah yang dengan jabatan kita. Dalam jabatan kita, misalnya kita sebagai ASN atau sebagai pegawai Puskesmas itu diberikan barang atau uang atau tiket segala macam itu. Misalnya dokter diberikan oleh pasien atau apa itu untuk memudahkan misalnya diagnosanya diminta ini untuk keperluan dia pribadi, misalnya untuk izin sakit untuk di perusahaan tapi tidak sesuai dengan realitanya. Mungkin itu di Puskesmas. Bentuk-bentuk gratifikasi yang umum terjadi di Puskesmas itu seperti pemberian uang, nah, dari pasien, keluarga pasien sebagai tanda terima kasih, itu bisa termasuk sebagai gratifikasi juga. Habis itu pemberian barang atau hadiah seperti saya sebutkan tadi. Nah, itu barang hadiah apapun itu bisa termasuk gratifikasi. Biasanya kalau misalnya ada pemberian barang atau hadiah itu dari misalnya pemasok obat atau alat kesehatan. Nah, jadi dia memberi barang atau hadiah itu untuk barang-barangnya atau obat-obatannya bisa masuk di Puskesmas kita. Jadi memberikan hadiahnya tuh ada maksud dan tujuannya. Itu habis itu pemberian fasilitas itu termasuk juga tadi sebagai bentuk gratifikasi. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa namanya perbedaan gratifikasi dan suap? Belum, mungkin kalau teman-teman belum tahu perbedaannya itu, kalau gratifikasi itu pemberian barang segala macam itu. Nah, tapi gratifikasi itu ada yang membedakannya. Gratifikasi itu ada yang legal dan ilegal. Nah, kalau misalnya legal itu dia memberikan hadiah atau uang atau semacamnya itu tidak ada maksud dan tujuan. Misalnya kita lagi ulang tahun dikasihkan hadiah dari teman atau dari keluarga, atau itu tidak termasuk gratifikasi. Itu murni tujuannya untuk tidak ada untuk maksud tertentu dari pasiennya. Nah, kalau misalnya pemberian hadiah atau barang atau fasilitas itu ada tujuannya, itu termasuk gratifikasi. Sedangkan suap itu sudah pasti ilegal.
karena suap itu biasanya itu untuk menyuap orang untuk memuluskan tujuannya. Misalnya hakim diberi suap itu untuk meringankan hukuman atau membebaskan hukuman. Begitu juga kepolisian misalnya, itu kalau suap sudah pasti untuk meloloskan kejahatan yang dia buat, begitu. Di sini untuk gratifikasi itu untuk bisa dikatakan ilegal atau legal itu bisa kita untuk bisa legal itu misalnya belum tentu juga orang memberi sesuatu itu langsung gratifikasi. Nah, bagaimana caranya untuk kita pemberian itu legal, itu kita bisa laporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari. Nah, dalam jangka waktu 30 hari kita wajib misalnya sebagai petugas kesehatan, misalnya kita diberikan sesuatu barang yang kita tidak tahu itu asal usulnya misalnya atau ada tujuan tertentu, jadi kita harus laporkan itu ke KPK atau KPK atau apa namanya UPG, itu unit pengendali gratifikasi. Selanjutnya di sini yaitu ada dampak negatif gratifikasi di Puskesmas. Jadi dampaknya itu bisa menurunkan integritas dan profesionalisme pegawai Puskesmas yang menerima gratifikasi. Bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jadi kalau kita mendapat gratifikasi atau misalnya ada pasien memberi kita misalnya barang uang untuk misalnya dia didahulukan misalnya dalam perawatan, itu nanti masyarakat yang lain itu kurang percaya dengan kita. Yang selanjutnya ketidakadilan dalam pelayanan. Nah, jadi kita tidak adil kalau kita menerima gratifikasi. Jadi misalnya kita menerima hadiah atau barang tadi, gara-gara kita menerima hadiah dan barang, jadi kita bisa mendahulukan atau pasien atau misalnya ada pemasok obat atau barang-barang, kita mendahulukan yang memberi itu tidak hadir, tidak melihat misalnya pasien tidak siapa yang dulu datang, kita bisa tidak hadir di situ. Misalnya kalau misalnya di obat-obatan itu kan atau di alat kesehatan kita tidak melihat mana barangnya bagus atau sesuai spesifikasi yang kita lihat, begitu. Yang selanjutnya dampak negatifnya itu kita berpotensi tindak pidana. Jadi gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi gratifikasi misalnya kita tidak melaporkan ke KPK atau ke UPG tadi, jadi kita bisa dipidanakan kalau ada yang melaporkan. Yang selanjutnya itu adalah cara kita menghindari gratifikasi di Puskesmas. Jadi menolak langsung, misalnya ada yang memberikan barang atau hadiah atau itu, kita bisa menolak langsung kalau tujuannya tidak bagus. Yang selanjutnya melaporkan tadi, seperti saya sebutkan, melaporkan gratifikasi yang diterima dalam waktu 30 hari unit pengendalian gratifikasi UPG tadi di Puskesmas atau ke KPK. Yang selanjutnya seperti yang saya lakukan ini, kita sosialisasi secara berkala supaya mengingatkan kita tentang itu gratifikasi. Selanjutnya meningkatkan transparansi dalam pelayanan Puskesmas, harus menyediakan pelayanan kesehatan adil tanpa ada pengaruh dari pihak ketiga. Yang selanjutnya itu tata cara pelaporan gratifikasi. Jadi ada beberapa cara di sini untuk pelaporan gratifikasi. Segala laporkan dalam 30 hari setelah menerima gratifikasi ke UPG atau KPK. Tapi di Puskesmas kita tidak ada UPG, unit pengendali gratifikasi. Jadi kita bisa laporkan ke KPK langsung. Itu bisa mengisi format, bisa kita ambil di website KPK, bisa kita kirim ke website KPK atau ke email KPK langsung. Untuk menghindari gratifikasi, misalnya kita ada dikasih barang, hadiah atau tiket perjalanan, begitu.
Setelahnya di formulir itu sertakan juga informasi lengkap mengenai siapa yang memberikan, bentuk gratifikasi dan alasan pemberian. Yang selanjutnya, tunggu keputusan dari KPK atau UPG apakah gratifikasi tersebut bisa diterima atau harus dikembalikan. Jadi misalnya kita sudah laporkan, yang diberikan itu nanti KPK atau UPG yang memutuskan apakah yang diberikan hadiah itu bisa kita terima atau kita harus kembalikan ke orang yang memberikan, atau kita kembalikan ke misalnya ke UPG kita, ke KPK tadi. Yang selanjutnya itu misalnya kita melakukan gratifikasi itu, kita bisa dikenakan penegakan hukum dan sanksi. Nah, jadi sanksinya itu pegawai yang terbukti menerima gratifikasi tanpa melaporkan akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang tersebut. Nah, jadi misalnya kita tidak melaporkan dalam 30 hari tersebut ke UPG atau KPK, kita bisa dikenakan sanksi administratif atau pidana, tindak pidana. Nah, mungkin dari materi tersebut ada teman-teman yang ingin tanyakan atau yang kita bisa diskusikan, saya persilahkan, atau ada yang tidak memahami. Terima kasih. Jelas. Mungkin teman-teman sudah jelas tentang gratifikasi. Jadi kesimpulannya adalah hal yang perlu diwaspadai di lingkungan Puskesmas, setiap pemberian yang diterima terkait dengan jabatan harus dilaporkan agar tidak menjadi potensi korupsi. Pegawai Puskesmas harus menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi itu kesimpulan dari penyuluhan kita di hari ini tentang gratifikasi. Selebihnya mohon maaf atas waktunya yang telah diberikan. Terima kasih. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, kita kembali lagi untuk menjawab soal post test. Terima kasih.